Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri. Kisah misteri kali ini berjudul Ritual Pesugihan Gunung Kawi yang berakhir tragis. Baiklah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gunung Kawi adalah sebuah gunung yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Gunung Kawi juga merupakan salah satu tempat favorit bagi orang-orang yang ingin meraup kekayaan dengan jalan pintas dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Mitos yang beredar, jika melakukan pesugihan di gunung tersebut, maka pemuja akan mendapatkan keuntungan berupa harta yang berlimpah. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari atau mungkin mengabaikan bahwa di balik bergelimang harta itu terdapat kutukan yang mengerikan yang mengikuti si pemuja sampai ketika saatnya tiba. Cerita mistis ini diungkap oleh Ana. Ana merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Cerita ini berawal ketika ia duduk di bangku SMA kelas 1. Kala itu, sang ibu berdagang baju di pasar, tetapi sudah beberapa bulan ini usahanya sepi. Sampai pada suatu ketika, sang ayah diajak seseorang untuk pergi ke Jawa Timur. Anna dan keluarganya merupakan warga sebuah desa kecil yang berada di pinggiran Jawa Barat. Singkat cerita, Bapak Ana pergi ke Jawa Timur bersama seorang temannya yang bernama Pak Joko menggunakan kereta api. 2 minggu kemudian, Bapak Ana sudah kembali. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya dari kepulangan bapaknya sore itu. Sebuah koper, tetapi bapak berpesan tidak boleh dibuka kecuali oleh bapak dan ibu. Dasar aku anaknya bandel dan selalu ingin tahu, apalagi sesuatu yang dilarang semakin menambah rasa penasaranku. Saat itu yang ada di pikiranku, koper itu berisi makanan. Maka ketika bapak tengah tidur sore, koper itu pun kubuka. Ternyata isi koper itu hanyalah dupa yang dibungkus kain merah dengan tulisan Cina yang aku tidak tahu artinya. Ketika itu aku tidak tahu benda apa itu. Pikirku itu adalah kembang api. Tanpa merasa bersalah, aku ambil 1 batang, lalu kubawa ke dapur dan kunyalakan dengan korek. Aku heran, setelah dicoba berkali-kali tidak menyala. Hanya asap putih yang keluar dan menyebabkan aroma aneh yang asing bagiku. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh teriakan bapak yang keluar dari kamar. Pasti gara-gara aroma wangi itu yang membuat bapak terbangun. "Woi, siapa ini yang bongkar koper bapak?" Kakakku Ratna yang saat itu lewat di depan bapak menjadi sasaran. "Ratna, kamu ya yang bongkar koper bapak?" "Bukan aku, Pak. Pasti si Ana. Siapa lagi?" "Anak setan." Terdengar suara bapak sangat marah. Anak, kamu ini masih saja tidak berubah." Ana pun bergumam, kalau bapak sudah marah seperti itu, alamat kena pukul beneran pantatku dengan kayu. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan, aku kabur ke rumah tante yang rumahnya tidak jauh dari rumah kami. Malam itu, aku tidak berani pulang dan tidur di rumah tante. 2 hari kemudian, kulihat ada 1 ikat dupa digantung oleh bapak di atas pintu rumah. Aku heran, dan seperti biasanya, aku selalu ingin tahu dan aku bertanya kepada bapak apa maksud dupa digantung di atas pintu itu. Tetapi lagi-lagi bapak tidak mau menjawab. "Sudah, diam saja, anak kecil tahu apa kamu." Singkat cerita, akhirnya bapak memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai usaha baru di sana.
Sepeda motor satu-satunya beserta semua emas perhiasan ibu dijual sebagai modal untuk membuka usaha baru. Saat itu hanya bapak dan ibu yang berangkat duluan karena aku sebentar lagi mau kenaikan kelas dan kakakku akan masuk kuliah di Jakarta. Di tengah perjalanan ada kejadian tragis yang hampir merenggut nyawa kedua orang tuaku. Bus yang ditumpangi mereka kecelakaan masuk jurang. Syukur alhamdulillah kedua orang tuaku selamat dari kecelakaan itu. Tapi terpaksa niat mereka pindah ke kota yang baru tertunda sampai bapak dan ibu sembuh. Sekitar 2 atau 3 bulan kemudian, akhirnya kami pun pindah ke suatu daerah di Jawa Barat. Jaraknya sekitar 4-5 jam perjalanan dari rumah dengan menggunakan bus. Aku ikut pindah sekolah mengikuti bapak dan ibu, sementara Karatna sudah mulai kuliah di Jakarta. Di tempat yang baru, waktu itu masih merupakan daerah bukaan. Bapak dan ibu membuka toko sembako dan kelontong. Pembelinya pun lumayan ramai. Besoknya, bapak atau ibu selalu membakar satu batang dupa di pojok dekat pintu toko. Pada suatu malam aku bermimpi. Saat itu, aku ingat malam bulan purnama. Anehnya, aku bermimpi kejatuhan bulan. Bulan yang sangat besar dan berwarna merah jatuh di balik punggungku dan kutangkap dengan tanganku. Kemudian, bulan tersebut kuberikan kepada bapak dan ibu. Saat itu aku terjaga dan kuceritakan mimpi kepada ibu dan bapak. Wajah mereka tampak berseri. Kemudian ibu berkata kepadaku, "Kamu jangan ceritakan mimpimu itu kepada siapapun. Insya Allah itu tanda kita mendapat rezeki," kata ibu. Aku tidak paham apa yang ibu katakan padaku. Tetapi faktanya, sejak mimpi itu memang toko kami semakin ramai dan berkembang pesat. Sampai akhirnya bapak mau beli lahan baru yang lebih luas dan dibangun 2 lantai yang cukup megah. Masih ada lahan kosong di sebelah rumah yang luasnya hampir 11 kali gedung 2 lantai itu. Lantai satunya terbagi menjadi 6 petak yang masing-masing petak memiliki ukuran yang cukup luas. Semua petak digunakan sebagai tempat usaha, tetapi orang tuaku sudah tidak membuka toko sembako dan kelontong lagi. Alasannya karena saat itu bapak membuka bengkel dan toko onderdil motor yang mendapat 2 petak paling ujung. Kemudian 2 petak untuk usaha rumah makan dan sisanya untuk penginapan. Sementara itu lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggal. Semenjak kepergian bapak ke Jawa Timur waktu itu, setiap 6 bulan sekali bapak ditemani ibu selalu kembali ke kota itu. Saat itu aku masih SMA, tidak tahu apa tujuan orang tuaku selalu rutin pergi ke kota itu. Tetapi bukan aku namanya kalau tidak cerewet dan selalu ingin tahu maksud kepergian ibu dan bapak ke sana. Aku pun sering merengek ingin ikut diajak. Merasakan naik kereta api atau pesawat, tetapi ibu selalu punya alasan untuk menjawab. Setelah bertahun-tahun kemudian, ketika aku sudah menikah, bisnis bapak dan ibu tidak pernah sepi, selalu ramai oleh pengunjung. Ketiga usaha yang dijalankannya, yaitu bengkel dan onderdil motor, rumah makan, serta penginapan, selalu memenuhi pundi-pundi harta mereka. Jika pengunjung dan pembeli berkurang atau pendapatan menurun, maka besoknya pasti bapak dan ibu membakar dupa. Kadang-kadang, aku juga yang disuruh untuk membakar 1 batang dupa yang diletakkan di sudut samping pintu rolling door toko. Setelah dupa itu dibakar, pengunjung dan pembeli pun akan penuh dan ramai kembali. Pokoknya, kalau pengunjung berkurang, bakar saja dupa itu. Itu yang selalu dikatakan bapak jika aku banyak bertanya dan selalu ingin tahu alasan membakar dupa. Terus terang, kadang-kadang aku merasa heran, kenapa uang ibu dan bapak sangat banyak seakan tidak ada habisnya. Ibu selalu memberikan apapun yang kami mau. Kami benar-benar hidup berkecukupan, bahkan bergelimang harta. Sebelumnya telah kuceritakan bahwa ibu dan bapak selalu rutin pergi ke Jawa Timur, tepatnya kota Malang, setiap 6 bulan sekali. Tetapi mereka masih belum mau terbuka alasan mereka pergi ke Malang.
Yang ku ingat, setiap kali mereka kembali dari Malang, mereka selalu membawa koper. Sejak awal aku menempati rumah baru, aku sering merasa seperti ada yang mengawasiku, terutama kalau aku sedang berada di kamar mandi atau ketika hendak tidur di kamar. Aku memang tidak melihat siapa-siapa, tetapi aku seperti bisa merasakan ada kehadiran sosok lain yang sedang mengawasiku. Apalagi aku sering ditinggal di rumah sendirian. Ibu dan bapak sering pergi keluar kota untuk belanja kebutuhan toko. Bahkan kalau mereka ke Malang bisa sampai hampir 1 bulan mereka baru pulang. Kejadian aneh yang aku alami selama tinggal di rumah itu adalah selalu ada benda yang terjatuh di dapur, padahal tidak ada kucing dan tikus. Masalahnya, benda yang jatuh di dapur selalu berganti-ganti dan itu terjadi setiap malam. Kalau kutanyakan pada ibu selalu bilang, "Udah, biarin saja." Alhasil, piring atau gelas yang pecah sudah tidak terhitung lagi. Aku sebenarnya penasaran kenapa setiap malam benda-benda itu terjatuh dengan sendirinya. Juga kenapa ibu sepertinya membiarkan saja. Pernah kejadian, suatu pagi ketika aku sudah mau buka toko, tiba-tiba tempat lupa yang terdapat di sudut di mana aku berdiri di dekatnya terjatuh dengan sendirinya. Hingga akhirnya tumpah berserakan di lantai. Tempat lupa itu dipaku ke dinding setinggi 1,5 meter dan tidak ada orang lain selain aku. Kejadian lain yang tak kalah membuat bulu kuduku merinding adalah setiap tengah malam di dalam kamarku selalu kudengar seperti langkah orang berjalan di atas plafon kayu bangunan atap. Bunyi ketukan-ketukan di plafon yang terdengar setiap malam itu sangat jelas, seperti suara langkah kaki orang sedang berjalan. Awalnya, jika mendengar suara itu, aku langsung lari ke kamar ibu. Tetapi lagi-lagi ibu selalu bilang, "Sudah, biarin saja." Lama-kelamaan, aku pun terbiasa dan tidak ambil pusing. Pernah suatu malam, ketika aku sudah menikah, aku minta suamiku mengecek atas plafon. Ketika kami mendengar suara langkah kaki itu lagi dengan menggunakan senter. Suamiku memeriksa ke atas, tetapi seperti yang sudah kuduga, tidak ada siapapun di atas plafon. Suara langkah kaki orang berjalan di atas plafon juga pernah kudengar ketika masih tinggal di rumah yang ramah. Seingatku, suara itu mulai terdengar sejak pertama kali bapak pulang dari Malang, dan suara langkah kaki itu sepertinya mengikuti kami ke rumah yang baru. Tidak berhenti sampai di situ. Kejadian aneh dan ganjil terus berlangsung selama bertahun-tahun kami menempati rumah itu. Pada suatu hari, kala itu aku sudah kelas 3 SMA, bapak mau bercerita soal kepergian bapak dan ibu ke Malang. Dan tak bosan-bosannya, aku bertanya ke bapak mengenai hal itu. Bapak pun bercerita walaupun hanya sedikit. Di Malang itu, bapak dan ibu pergi ke sebuah gunung. Setiap kali ke gunung itu, kami selalu memotong seekor kambing. Sudah ada orang di sana yang ngurus semuanya. Daging kambing yang telah terpotong kemudian dihidangkan, kemudian disantap oleh mereka bertiga bersama juru kunci. Sisanya disedekahkan untuk orang-orang yang ada di sana. Di sana juga banyak orang-orang seperti orang tuaku. Ada yang memotong kerbau, sapi, ada pula yang memotong ayam. Cerita anak berusaha menirukan ucapan ayahnya. "Untuk apa sih bapak memotong kambing di sana?" ujarku penasaran. Tetapi bapak malah bilang, "Kamu itu mau tahu urusan orang tua saja." Kalau sudah begitu, bapak tidak bakal melanjutkan ceritanya. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, aku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Si abang sudah kelas 3 SD dan si adik 5 tahun dari abangnya lebih muda. Kami tinggal di rumah itu bersama ibu dan bapak karena memang aku yang sejak awal membantu mengelola usaha mereka. Sementara itu, suamiku berdinas di luar kota yang berada di Pulau Sumatera. Beberapa bulan terakhir ini, usaha orang tuaku bertambah satu lagi, yaitu
pom bensin Pertamina yang menjual bensin dan solar. Ini adalah satu-satunya pom bensin di daerah kami dan bisa habis hanya dalam tempo 2 minggu saja. Dengan bertambahnya unit usaha baru ini membuat uang yang mengalir seperti tak terbendung tiap hari, seperti tak ada habis-habisnya. Suatu hari, suamiku mengantar bapak dan ibu pergi ke Bandung. Di tengah perjalanan pulang saat itu sudah malam dan suasana di jalan sangat sepi, tidak ada kendaraan ataupun orang. Di sepanjang jalan yang mereka lewati, ketika mobil melewati depan kuburan yang jaraknya sekitar 3 km dari rumah, mereka bertiga melihat sosok pocong tergeletak melintang di tengah jalan. Mereka akhirnya melewati dengan mengambil jalan agak ke pinggir untuk menghindari sosok itu. Suamiku sempat menghentikan mobil, berniat ingin mengecek. Tetapi ibu yang ketakutan dan panik melarang suamiku turun dari mobil dan menyuruhnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Beberapa bulan kemudian, mulai terjadi penurunan omset dari keempat usaha yang dijalankan oleh orang tuaku, yaitu bengkel dan toko onderdil motor, rumah makan, penginapan, dan yang terakhir pom bensin. Dupa yang kami bakar setiap hari tak mampu lagi mengembalikan keadaan seperti dulu. Semua itu berawal ketika ibu terkena stroke dan harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Bapak dan ibu sudah tidak pernah ke Malang lagi karena kondisi ibu yang sudah tidak memungkinkan untuk bepergian jauh. Setiap hari ibu hanya duduk saja di kursi malasnya, diam tanpa melakukan apapun. Hanya jika mau ke kamar mandi dan sholat saja ibu beranjak dari tempat duduknya. Itu pun harus ditemani karena jalan ibu sudah diseret kakinya. Sungguh hatiku miris melihat kondisi ibu saat itu. Akulah yang menjaga dan merawat ibu. Sementara kakak sulungku seperti tidak peduli pada ibu, bahkan tidak pernah datang menengok. Kakak sama sekali tidak mau menyentuh ibu. Aku pun tidak peduli dengan sikapnya. Biarkan saja, toh aku masih sanggup merawat ibu. Berbulan-bulan kondisi ibu tidak ada perubahan, bahkan semakin buruk. Ada bau tidak sedap yang keluar dari mulut dan badan ibu. Sementara itu, hasil yang didapat dari usaha yang semakin sepi tidak cukup untuk membiayai hidup. Suami Kak Ratna yang hanya bekerja serabutan tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, aku dan suamiku lah yang banyak menyokong semua kebutuhan ibu dan bapak. Suatu hari, bapak mendatangiku dan menceritakan semuanya padaku. Disitulah aku baru sadar bahwa selama ini orang tuaku melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Selama ini yang ku tahu hanyalah mereka hanya ada urusan di Malang, itu saja. Tetapi yang membuat aku terkejut saat itu adalah bapak menawari aku untuk melanjutkan ritual pesugihan karena ibu sudah tidak mampu lagi melakukannya. Kata bapak, selama ini ibulah yang lebih dominan dalam melakukan itu. Bapak hanya mendampingi sehingga bapak tidak bisa menggantikan posisi ibu. Menurut juru kunci yang selalu mendampingi ritual bapak dan ibu di sana, yang bisa menggantikan posisi ibu hanyalah darah dagingnya, yaitu anak kandungnya. Bapak mau kalau aku yang menggantikan ibu. Bagaimana tidak, sejak awal ibu dan bapak tidak pernah melibatkan kakakku dalam semua urusan bisnis, baik yang tampak nyata maupun yang bersifat magis. Aku tidak tahu apa maksudnya bapak dan ibu selalu menganggap bahwa aku bisa membawa keberuntungan bagi kemajuan bisnis mereka. Sekarang aku baru sadar kenapa dulu selalu aku yang disuruh bapak dan ibu untuk membuka toko pada pagi hari dan menutup toko malam harinya. Demikian juga waktu menghitung pemasukan setiap harinya. Bahkan untuk membakar dupa, aku pula yang disuruhnya jika ibu dan bapak tidak sedang berada di rumah. Bagaimana, An? Kamu bersedia? Tanya bapak. Aku terdiam. Aku tidak bisa memutuskan sendiri perkara yang bisa saja akan mempengaruhi kehidupan keluargaku. Aku harus berdiskusi dulu dengan suamiku. Meski bapak sangat berharap, bapak tetap menghormati keputusanku. Saat itu, aku sempat tergoda dengan tawaran bapak untuk melanjutkan ritual pesugihan ibu.
Karena sejak kecil aku sudah terbiasa dengan hidup yang serba berkecukupan sehingga ada rasa takut jika harus berkekurangan. Tetapi aku bersyukur suamiku melarangnya. Tak bisa kubayangkan seandainya saat itu aku mengikuti jalan Bapak, apa yang akan menimpaku dan mungkin juga menimpa keluargaku. Aku pindah ke Pekanbaru mengikuti suamiku yang memang ditugaskan di sana. Karena itu, Karatna dan keluarganya kembali lagi ke rumah Bapak untuk menjaga dan merawat Bapak dan Ibu. Tetapi baru sekitar sebulan kami tinggal di Pekanbaru, tiba-tiba Bapak mengabarkan bahwa kondisi Ibu semakin memburuk. Bapak mengatakan ada yang terjadi pada Ibu. Tidak tega pada Bapak yang sampai menangis meminta aku untuk datang menengok Ibu, aku pun terbang kembali seorang diri tanpa ditemani suami dan anak-anak. Setibanya di rumah, Bapak menyambutku dengan derai air mata. Setibanya di rumah, Bapak menyambutku dengan derai air mata. Tidak ada kata-kata yang terucap dari mulut Bapak. Terkejutnya aku ketika melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi Ibu masih seperti yang terakhir kulihat, hanya duduk terdiam di kursi malasnya. Tetapi kondisinya jauh berbeda. Ibu kurus sekali dengan pakaian yang sangat kumal dan kotor, serta bau busuk yang amat menyengat seperti bau bangkai. Aku menangis melihat kondisi Ibu saat itu, seperti tulang berbalut kulit. Ibu mengenakan pakaian kotor, dekil, bahkan sobek di beberapa bagian, serta badan Ibu seperti bau bangkai yang amat busuk. Ibumu tidak mau memakai pakaian bersih. Semakin kotor dan bau pakaian itu, semakin ibumu suka, kata Bapak. Dengan muka murung dan mata berlinang, Ibu hanya mau memakai baju yang dulu biasa Ibu pakai jika memasak di dapur. Ada 3 potong baju dan ketiga baju itu memang oleh Ibu dicuci dan anak-anaknya pun dilarang untuk mencucinya. Entah apa alasannya, tetapi anehnya bau badan Ibu tidak bisa hilang. Bau busuk yang menyengat masih tetap tercium hingga aku yang berdiri di sebelahnya saat itu merasa mual dan ingin muntah. Aku hanya bisa menangis. Respon Ibu ketika diajak bicara sangat lambat seperti orang linglung. Ibu sering ngelantur. Ditanya kemana, jawabannya kemana. Tingkahnya juga seperti anak kecil, seperti buang air kecil dan buang air besar di tempat sembarangan. Aku sering bertengkar dengan Ibu hanya karena Ibu tidak mau dipakaikan pampers. Kalaupun akhirnya mau pakai pampers, nanti ketika ingin buang air besar, Ibu akan melempas pampers itu dan akhirnya kotoran berceceran di lantai. Ketika hendak sholat, Ibu lebih suka memakai mukena yang sudah banyak noda dan bintik-bintik hitam yang sudah layak dibuang. Padahal di lemari Ibu banyak sekali mukena yang masih bagus. Bapak sering menangis mengingat dulu ketika masih sehat, Ibu selalu memperhatikan penampilannya. Yang membuatku tercekat adalah ketika melihat Ibu sholat, dia membelakangi kiblat. Lagi-lagi, hanya aku yang bisa menangis melihat apa yang terjadi pada Ibu. Bapak mulai sadar akan kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya bersama ibuku. Aku lihat Bapak berubah drastis. Bapak lebih religius, sholat 5 waktu dan selalu di masjid. Kelihatannya Bapak benar-benar sudah bertobat. Bapak bercerita, Ibu pernah dibawa ke seorang ustadz untuk diruqyah. Sebelum proses ruqyah, Ibu disiram air sebatas perut. Dalam posisi duduk di atas kursi dan sebuah ember ditaruh di bawah untuk menampung air siraman. Dan sungguh di luar dugaan. Air yang tertampung di ember berwarna hitam pekat dengan aroma busuk seperti air comberan. Bapak dan kakak ipar yang mengantar Ibu sampai mual tidak tahan dengan baunya. Tetapi sepertinya belum membuahkan hasil. Yang pernah dilakukan benar begitu, Pak? Tanya ustadz itu. Bapak sudah merasa, tapi Bapak tidak berani berterus terang saat itu. Mungkin ibumu sudah terlambat untuk bertaubat, nak, ujar Bapak padaku. Aku menerima telepon dari Bapak. Waktu itu, aku sudah kembali ke Pekanbaru dan
Kabar yang Bapak sampaikan sontak membuat aku kaget. Rumah sekaligus tempat usaha Bapak dan Ibu terbakar malam tadi. Lantai dan seluruh isinya ludes dilalap api. Alhamdulillah, tidak ada yang terluka dalam musibah itu. Semua selamat. Pada saat Bapak menelepon, seluruh keluarga sementara pindah ke bangunan kantor yang ada di pom bensin. Beberapa hari kemudian, Bapak, Ibu, dan keluarga memutuskan untuk kembali ke rumah Bapak yang lama. Penyebab kebakaran itu diperkirakan dari api lilin yang menyambar tirai jendela. Kebetulan malam itu listrik padam sehingga mereka menyalakan lilin sebagai penerangan. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah orang tuaku itu bukan hanya menyisakan puing-puing, tetapi berikut keanehan-keanehan yang menyertai yang sulit diterima nalar. Seperti yang diceritakan, kebakaran malam itu terjadi sangat cepat untuk sebuah bangunan besar 2 lantai. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 1 jam, rumah dan toko itu habis terbakar. Tetangga dan orang-orang turut membantu memadamkan dengan ember dan peralatan seadanya. Aku hanya bisa tertegun. Damkar yang baru datang 1 jam setelah kebakaran hanya bisa menyiram sisa-sisa puing yang masih membara. Kemudian saat kebakaran terjadi, ada peristiwa ganjil yang bisa disaksikan oleh orang-orang yang ada di sana. Dari tengah bangunan tampak kobaran api membentuk pusaran seperti angin puting beliung. Putaran api raksasa itu seperti menghisap apapun yang berada di dalam gedung dan membawanya naik ke langit. Apakah mungkin putaran api itu yang membuat api begitu cepat menghanguskan bangunan? Sebelum kebakaran itu terjadi, Kak Ratna dan Bapak sedang duduk-duduk di depan toko. Tiba-tiba muncul 2 orang berpakaian putih-putih dengan memakai sorban meminta sumbangan. Alih-alih memberi sumbangan, Bapak malah berkata-kata yang tidak enak didengar dan menyuruh mereka pergi. Kita juga buat makan susah, mereka malah enak-enak minta sumbangan. Begitu kata Bapak. Kamu orang sungguh pelit, lihat saja nanti sesuatu akan terjadi padamu, kata salah seorang dari mereka. Kemudian mereka berdua beranjak pergi. Merasa aneh dengan ancaman orang tadi, Kak Ratna memperhatikan kemana mereka pergi. Keanehan terjadi, sekitar 15 meteran mereka berjalan. Kedua orang itu tiba-tiba menghilang. Dan benar saja, ketika masuk waktu maghrib, rumah dan toko Bapak terbakar. 1 tahun setelah peristiwa kebakaran, Bapak meninggal karena terjatuh dari kamar mandi. Darah mengalir dari mulut, telinga, hidung, bahkan kedua matanya. Waktu itu aku belum bisa pulang, hanya komunikasi melalui telepon yang bisa kulakukan. Ada kisah haru. Keesokan paginya, ketika ibu hanya bisa duduk di kursi, meminta Kak Ratna untuk membangunkan Bapak yang sudah terbujur kaku waktu itu. Di mana saat jenazah Bapak ingin dimandikan, ibu meminta Bapak untuk membelikan nasi kuning. Ibu tidak mau makan apapun kecuali nasi kuning yang diberikan oleh Bapak. Setiap pagi tidak mau kalau anaknya yang beli sendiri, jadi Bapak yang sering beli nasi bungkus. Setiap pagi tidak mau kalau anaknya yang beli sendiri, jadi Bapaklah yang sering beli nasi kuning dan dibungkuskan untuk ibu. Biasanya Bapak beli 2 bungkus, yang 1 bungkus lagi ditaruh di kulkas untuk nanti dipanaskan buat makan malam. Bahkan sampai Bapak dimakamkan, ibu masih belum menyadari dan berulang-ulang menanyakan, mana bapakmu? 40 hari setelah Bapak meninggal, diadakan pengajian selepas maghrib. Selama pengajian berlangsung, ibu selalu di dalam kamar. Ibu sudah tidak bisa apa-apa kecuali terbaring di tempat tidur dengan mendengkur cukup keras. Begitu selesai pengajian, seluruh keluarga berkumpul di kamar ibu. Mereka sudah merasa bahwa ibu sudah tidak lama lagi. Suara mendengkur ibu semakin keras, bahkan bunyinya seperti suara tersedak. Tanteku yang berada di sana
menyuruh kakakku untuk menghubungiku yang masih berada di Pekanbaru. Ini adalah sakaratul maut ibumu, sahut tanteku. Kebetulan aku satu-satunya keluarga yang absen malam itu. Aku pun syok setelah mengetahui kondisi ibu yang kritis. Kedua anakku sampai khawatir melihat aku saat itu. Aku tidak bisa pulang karena suamiku saat itu sedang berdinas di Medan dan 2 minggu lagi baru kembali. Tanteku memintaku untuk kuat dan berbicara langsung, dikirim ke ibu lewat telepon. Tante bilang bahwa ibu hanya tinggal menunggu aku. Aku anak paling bandel dibandingkan kakakku, tetapi aku paling dekat dengan ibu dan bapak. Semua keluarga juga tahu akan hal itu. Ini sudah di sini, kata Ratna berujar ke telinga ibu. Lalu, aku berbicara di telinga ibu. Maafkan aku, anak ikhlas bu, jika ibu mau pergi, kataku. Tidak lama kemudian, ibu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Yang aku sesalkan, aku tidak bisa berada di samping kedua orang tuaku untuk terakhir kali di saat kepergian mereka. Di sisi lain, mata ibu yang melotot berhasil dipejamkan dengan usapan tangan, tetapi tidak demikian dengan mulut ibu yang terbuka lebar, yang terpaksa harus diikat untuk membuat mulut ibu mengatup. Genap 40 hari setelah kepergian bapak, ibu akhirnya menyusul bapak menemui sang Khalid. Beberapa minggu kemudian, aku baru bisa pulang tanpa ditemani suami dan anakku. Aku hanya bisa melihat pusara ibu dan bapak dengan berlindang air mata. Doaku panjatkan untuk mereka berdua. Kesalahan apapun yang telah mereka lakukan di masa lalu, mereka tetaplah orang tuaku. Nah, demikian teman-teman cerita pada hari ini. Harta, tahta, keluarga, semua akan kita tinggalkan. Hanya amal ibadah, ilmu bermanfaat, dan anak yang solehlah yang akan kita bawa ke alam baka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.